Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai algoritma LL1. Oke, di sini kita akan lihat dulu untuk definisi dari algoritma LL1 sendiri. Oke, di sini untuk algoritma LL1 itu merupakan algoritma parsing tanpa backtracking. Atau kemarin sebelumnya juga sudah saya sebutkan bahwa algoritma LL1 itu adalah algoritma yang sudah menggunakan prediction. Oke, kemudian untuk algoritma LL1-nya sendiri, L pertama itu mengacu pada proses input dari kiri ke kanan. Berarti kita akan memeriksa inputan itu adalah dari yang sebelah kiri ke paling kanan. Dan untuk L yang kedua itu juga penelusuran dari derivasi paling kiri untuk setiap string. Jadi kita akan turunkan juga sama dari yang sebelah kiri dulu. Nah, di mana untuk LL1 nanti akan menggunakan sebuah tumpukan atau sebuah stack dalam melakukan proses parsingnya. Nah, tadi untuk algoritma LL1 sendiri, kita akan menggunakan proses input dan juga penelusuran mulai dari kiri. Nah, artinya LL1 parsing bisa dilakukan apabila tidak terdapat produksi atau struktur program yang memiliki left recursive. Ingat, berarti tidak ada left recursive. Kemudian tidak ada left factoring, dan juga bukan sebuah grammar yang ambigu. Oke, kita lihat dulu aja untuk yang left recursive dan left factoring. Untuk yang ambigu, silahkan cek di video sebelumnya. Oke, untuk left recursive dan left factoring, kita akan lihat di sini ada sebuah CFG seperti ini. Oke, yang pertama, kita akan cek dulu ada atau enggak left recursive-nya. Oke, berarti di sini simbol S, ini turunannya adalah S plus A dan S min A. Nah, di sini dia terjadi left recursive, berarti kita harus hilangkan dulu. Nah, berarti untuk menghilangkannya, yaudah, berarti kita tinggal S, maka yang sisanya aja dulu. Berarti A plus S, kita tambahkan dengan variabel baru. Kita sebut saja S aksen. Kemudian A min S dan S aksen. Kemudian B dikali A dan S aksen. Nah, kemudian untuk S aksennya sendiri kita definisikan itu adalah yang terjadi left recursive. Nah, tapi si S-nya tidak kita tuliskan lagi di depan. Kita tuliskannya itu adalah plus A, kemudian S aksen, kemudian min A, S aksen, dan juga epsilon. Oke, berarti dari sini kita lihat left recursive-nya sudah hilang. Nah, tinggal kita lihat. Di sini untuk di S sendiri turunannya ada nilai A diulang di paling kiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai left factoring. Nah, untuk menghilangkan left factoringnya, berarti sama aja. Berarti S. Nah, A-nya di sini kita akan ambil. Oke, kemudian dari A ini, kemudian kita tambahkan variabel lain. Karena ini masih dalam simbol S, kita sebut saja S double aksen. Oke, berarti untuk kedua ini kita cukup. Berarti tinggal sisanya B dikali A S aksen. Kemudian S aksen ini tetap plus A S aksen min A S aksen dan epsilon. Dan kita akan definisikan si S double aksennya. Ini menjadi sisanya tadi. Berarti plus S aksen dan min S aksen. Oke, ini adalah cara kita untuk menghilangkan left recursive dan left factoring. Oke, di sini adalah untuk left recursive-nya. Ini selesai untuk left factoring. Kemudian kita cek untuk yang di B. Masih ada nggak untuk left recursive dan left factoring? Ya, mungkin untuk yang B silahkan dicoba sendiri. Nah, di sini nanti akan ada untuk CFG barunya. Ini adalah yang sudah kita hilangkan left recursive dan left factoring-nya. Oke, di sini kita akan lihat untuk algoritma dari LL1-nya sendiri. Misal di sini ada sebuah CFG, kemudian kita akan cek untuk string ID plus ID. Di sini akan kita terima atau kita tolak untuk stringnya. Oke, yang pertama kita tetap cek untuk left recursive dan left factoring-nya. Jika ada, hilangkan dulu. Jika sudah tidak ada, kita akan cari first dan follow. Ya, untuk first dan follow penjelasannya bisa juga dilihat di video sebelumnya. Ya, di sini berarti untuk first dan follow-nya ini seperti ini.
Ini adalah nilai-nilai first dan follow dari masing-masing variabel yang ada. Oke, kemudian langkah selanjutnya dalam kita menentukan LL1, setelah kita mencari first dan follow-nya, kita akan buat sebuah tabel parsing. Oke, di mana untuk kolomnya di sini, ini adalah semua terminal yang ada. Jadi semua terminal kita buatkan di satu kolom yang berbeda, beserta sebuah dollar atau stack. Dan kemudian untuk di barisnya, ini adalah semua non-terminal yang ada. Oke, berarti di sini kita punya ada 5, berarti kita pun akan punya 5 baris. Nah, tinggal kita bagaimana untuk mengisi si tabel parsingnya. Oke, yang pertama kita akan lihat nilai-nilai dari first-nya. Oke, di sini first dari E itu adalah kurung buka dan ID. Berarti di kurung buka dan juga ID. Oke, turunan dari E sendiri itu adalah T, E aksen. First ini, kita lihat first ini, itu kan kepunyaan si T. Nah, berarti turunannya ada T-nya, kita tulis di first-nya. Berarti E, maka T, E aksen, di ID pun sama. Karena kan si ID merupakan first dari si T-nya. Itu adalah E, maka T, E aksen. Oke, kemudian untuk si E aksennya, first-nya adalah plus dan epsilon. Nah, tapi di sini epsilon tidak kita tuliskan. Berarti kita lihat untuk si plusnya aja. Nah, untuk si plusnya, berarti kan turunan yang first-nya adalah plus, adalah yang pertama. Berarti kita akan tempatkan si E aksen, maka plus T, E aksen di sini. Kemudian untuk si T, sama, first-nya adalah kurung buka dan ID, berarti dia kepunyaan si F. Berarti si kurung buka dan ID, kita akan punya si turunan ini. Berarti kita akan punya T, maka FT aksen, kemudian T, maka FT aksen. Kemudian sama juga untuk T aksen. Di sini kan kita punya kali atau bintang dengan epsilon. Berarti kita lihat untuk yang bintangnya. Berarti kita akan tuliskan T aksen, maka bintang FT aksen. Kemudian, nah untuk si F-nya, sama, dia punya 2. Nah, tapi si kurung buka, dia punya turunan yang pertama. Dan ID dia punya turunan yang kedua. Disesuaikan, tidak dua-duanya kita tuliskan. Berarti di sini adalah F, maka kurung buka E, kurung tutup. Dan untuk ID-nya itu adalah F, maka ID. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk si follow-nya. Nah, untuk si follow ini akan kita tempatkan itu adalah hanya yang punya epsilon saja. Nah, untuk yang punya epsilon ini, turunannya akan kita tempatkan pada masing-masing follow-nya. Berarti si E aksen maka epsilon itu akan kita tempatkan di stack. Berarti di sini ada E aksen maka epsilon. Dan juga di kurung tutup. E aksen maka epsilon. Begitu juga untuk si T aksen maka epsilon. Berarti kita akan tempatkan di sini T aksen maka epsilon. T aksen maka epsilon. Dan T aksen maka epsilon. Oke, di sini adalah cara pembuatan tabel parsingnya. Nah, ingat, untuk tabel parsing ini harus benar-benar sesuai karena ini adalah dasar kita nanti dalam melakukan proses parsing si stringnya. Kalau untuk tabel parsingnya saja sudah salah, maka kesananya pun tidak akan lancar kita dalam melakukan proses parsing. Oke, jadi di sini yang harus diingat, first dan follow, kemudian cara kita menentukan tabel parsingnya. Oke, kemudian kita akan lihat untuk proses parsingnya. Oke, ini tadi kita sudah punya first, follow, dan tabel parsingnya. Oke, di sini kita akan buat tabel yang baru. Ini adalah proses parsingannya, di mana kita punya parsing stack, kita punya input, dan kita punya action. Untuk di parsing stack, kita akan tuliskan itu adalah stack dengan simbol awal. Di sini simbol awalnya adalah E. Dan inputannya itu adalah di stringnya. Berarti kita akan punya ID plus ID dan terakhirnya itu adalah stack. Oke, kemudian di sini untuk action-nya, nah ini adalah yang akan kita lihat dari si tabel parsingnya.
Nah, lihatnya bagaimana? Kita akan lihat dari yang paling kanan. Itu adalah E, dan juga ada ID. Kita lihat, untuk si E, saat dia bertemu dengan ID, kita akan punya dia menjadi E maka T, E aksen. Berarti aksennya kita akan turunkan si E, ini menjadi T, E aksen. Nah, berarti si E ini sudah tidak ada. Kita akan gantikan dengan TE aksen. Oke, di sini kita tuliskan TE aksen, tapi kita balik. Berarti kita akan E aksen T. Oke, misal di sini tetap seperti ini. ID plus ID, kemudian stack. Nah, sekarang si T bertemu dengan ID. T bertemu dengan ID itu adalah T, maka F, T, aksen. Sama, berarti si T-nya akan kita turunkan menjadi FT aksen. Nah, di sini menjadi E aksen, berarti dari paling kanan kita tuliskan T aksen dan F. Kemudian ID plus ID dan stack. Sekarang si F bertemu dengan ID. Oke, di sini turunannya itu adalah F, maka ID. Nah, berarti di sini kita akan punya stack, E aksen, T aksen, dan ID. Kemudian ID plus ID dan stack. Oke, di sini kita punya ID bertemu ID. Berarti akan kita tuliskan keterangan dia adalah match untuk si ID-nya. Nah, berarti untuk selanjutnya, baris selanjutnya ID-nya di sini akan hilang dari parsing stack dan juga dari inputannya. Berarti di sini tinggal E aksen dan T aksen. Kemudian plus, ID, dan stack. T aksen ketemu plus, T aksen ketemu plus, itu akan menjadi T aksen maka epsilon. Nah, berarti kalau dia maka epsilon, T aksennya akan hilang juga. Berarti stack, ini tinggal E aksen, plus, dan ID, dan stack. E aksen ketemu plus, dia akan menjadi E aksen, maka plus, T, E aksen. Nah, berarti di sini kita akan tuliskan menjadi E aksen, T, plus, kemudian di sini plus, ID, dan stack. Plus ketemu plus, dia juga sama, match di plus. Berarti plusnya hilang, stack, E aksen, T. Ini ID dan stack. T ketemu ID. T ketemu ID, ini kita turunkan dia menjadi T, maka FT aksen. Berarti kita akan punya stack, E aksen, T aksen, F, di sini ID dan stack. F ketemu ID, ini kita turunkan menjadi F maka ID. Ingat, lihat di tabel parsingnya. Kemudian stack, E aksen, T aksen, ID, kemudian ID dan stack. Ini juga sama. Match di ID. Berarti ID-nya hilang. Stack, E aksen, T aksen. Ini tinggal stack. T aksen bertemu dengan stack. Ini menjadi T aksen maka epsilon. Berarti T aksennya hilang. Stack, E aksen, dan stack. E aksen bertemu stack. Ini juga sama. E aksen maka epsilon. Berarti tinggal di sini stack dan di sini stack. Parsing stack-nya sudah habis, inputannya juga sudah habis. Berarti kita akan terima untuk si string yang kita punya. Oke, ini saja untuk proses parsing pada algoritma LL1. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.